Sabda TV. Kita lanjutkan ibu-ibu dan bapak sekalian kajian kita bab maja'a fi dzabhi li ghairillah, bab tentang menyembelih untuk selain Allah. Menyembelih tentunya akal Islam termasuk ibadah ya. Dan ibadah itu hanya untuk Allah saja. Orang yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Kemudian penulis buku membawakan firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 162-163. Allah Ta'ala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakan, sesungguhnya salatku dan nusukku, nusuk ditafsirkan oleh banyak ulama artinya sembelihanku. Nusuk banyak ulama menafsirkan maknanya apa? Dzabihati, itu sembelihanku. Katakan sesungguhnya salatku, nusukku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah saja, rabbil alamin, pemilik semesta alam. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa bidzalika umirtu, dan dengan itulah aku diperintahkan. Apa itu? Dengan apa diperintahkan? Yaitu dengan tauhid, tidak mempersekutukan Allah. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama kali Islam, Muslim. Kata Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, ya'murullahu nabiyyah an yaqula lil musyrikin alladhina ya'buduna ghairallah wa yadhbahuna li ghairihi. Di sini Allah memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar beliau mengucapkan kepada orang-orang musyrikin yang beribadah kepada selain Allah dan menyembelih kepada selain Allah, inni ukhlisu lillahi salati wa dzabhi, aku memurnikan salatku dan sembelihanku hanya untuk Allah saja. Wa ma ahya wa ma amutu alaihi minal imani wal amal salih, demikian pula hidupku dan matiku ya, berupa iman dan amal soleh, semuanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Asrifu kulla dzalika lahu wahdahu la usyriku bihi ahada. Semua ibadah itu ya, iman, amal soleh hanya untuk Allah saja. Aku tidak mau mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, dari ayat ini kita ambil faidah yang pertama, anna dzabha li ghairillahi syirkun akbar. Menyembelih untuk selain Allah, menyembelih untuk selain Allah itu termasuk syirik besar, bukan syirik kecil. Kenapa? Kata beliau, li'annahu qaranahu bis shalah, karena Allah menyandingkannya dengan salat. Fakama anna man shalla li ghairillah faqad asyrak, sebagaimana halnya orang yang salat untuk selain Allah, salatnya kepada selain Allah, maka sungguh ia telah berbuat syirik. Demikian pula seseorang yang menyembelih yang ia persembahkan untuk selain Allah, maka ia telah berbuat apa? Kesyirikan. Iya.
Maka dari itu ya akhwal Islam, orang yang menyembelih untuk dipersembahkan kepada misalnya laut atau dipersembahkan kepada gunung, seperti halnya di negeri kita banyak ya yang disebut dengan istilah apa? Sesajen. Iya. Itu biasanya sembelihan-sembelihan itu dipersembahkan untuk selain Allah, Pak. Untuk para jin, para penunggu pohon, ya, dan yang lainnya. Maka ini jelas syirik besar. Nah, menyembelih untuk selain Allah ini, Pak, ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama tadi syirik besar, yaitu menyembelih yang ia persembahkan kepada selain Allah dalam rangka apa? Menolak bala atau mendatangkan manfaat. Yang kedua, menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, iya. Akan tetapi itu tidak termasuk syirik besar. Tidak termasuk syirik besar. Ada yang mubah. Contoh, menyembelih untuk disediakan para tetamu. Karena banyak tamu datang, akhirnya antum sembelih dengan tujuan untuk disediakan untuk para tetamu. Di mana antum menyembelihnya tetap menyebut nama Allah. Boleh. Bahkan sebagian ulama mengatakan ya, bahwa itu termasuk sunnah. Kenapa? Karena menghormati tetamu hukumnya apa? Wajib. Memang khilaf para ulama. Apakah menjamu tamu itu hukumnya wajib atau sunnah? Jumhur mengatakan menjamu tamu itu hukumnya sunnah. Sementara Imam Ahmad berpendapat menjamu tamu itu hukumnya apa? Wajib. Iya. Kemudian akhwal Islam menyembelih ya untuk yang dipersembah, dia menyembelih itu untuk selain Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam rangka mengagungkan, bukan dalam rangka menolak bala, ya. Akan tetapi dia menyembelih itu untuk sesuatu yang sifatnya makruh. Untuk sesuatu yang sifatnya apa? Makruh, maka hukumnya juga makruh. Makanya disesuaikan dengan tujuannya. Nah, yang syirik besar itu yang seperti apa? Tadi, Pak. Kalau ia menyembelih binatang tujuannya untuk ia mempersembahkan itu untuk selain Allah dalam rangka mengagungkannya, dalam rangka menolak bala. Seperti misalnya orang yang menyembelih kerbau kepalanya untuk Gunung Galunggung misalnya. Supaya apa? Supaya nggak meletus. Berarti kan dalam rangka menolak bala. Ini jelas syirik besar. Ya. Dan ada menyembelih yang sifatnya maksiat, Pak. Itu orang yang menyembelih begitu saja sia-sia. Tanpa ada tujuan apa-apa. Seperti yang ada di Spanyol ya. Setiap tahunnya mereka menyembelih kerbau sampai 5.000 ekor. Setelah itu dibuang aja begitu, Pak. Sia-sia begitu. Ini maksiat, Pak. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Faedah yang kedua, anna salata wadhaba min a'zamin ibadat. Bahwa salat dan menyembelih itu termasuk ibadah yang paling agung, Pak. Salat dan menyembelih itu termasuk ibadah yang paling agung. Apalagi menyembelih dalam rangka korban di hari raya Idul Adha. Maka itu tentu ibadah yang sangat agung sekali. Faedah yang ketiga, wujubul ikhlas lillahi fi jami'il ibadat. Wajibnya mengikhlaskan seluruh ibadah karena Allah saja. Semua ibadah, karena memang ibadah itu memang hanya milik Allah, dan yang berhak diibadahi hanya Allah, maka ibadah harus semuanya karena Allah. Beda dengan sesuatu yang bukan ibadah. Kalau sesuatu yang bukan ibadah, Pak,
lalu kita mengharapkan selain Allah, boleh nggak? Hah? Sesuatu yang bukan ibadah. Tapi kita tidak mengharapkan selain Allah. Kita mengharapkan selain Allah, nggak masalah. Antum misalnya foto, ya fotonya dengan indah, jelek, kemudian dimasukkan ke Instagram dan yang lainnya, supaya orang bisa ngelihat, like. Kita katakan ini bukan ibadah. Itu sesuatu yang sifatnya mubah. Kalau misalnya kita mengharapkan like dari hal-hal seperti ini, ya silahkan aja, gak masalah. Itu tidak termasuk syirik. Syirik itu kalau itu ibadah mengharapkan like. Contoh misalnya antum lagi ceramah di foto, kemudian dimasukin ke Instagram, mengharapkan like. Nah ini yang bahaya, Pak. Kenapa? Ibadah masalahnya itu. Iya. Atau antum lagi sholat, terus divideokan, diupload kemana? Facebook. Mengharapkan like. Wah ini bahaya nih, Pak. Kenapa? Itu ibadah masalahnya, Mas. Kalau bukan ibadah sih silahkan aja. Antum masak, bikin masakan yang enak, dimasukin ke Facebook. Ya, ini resepnya biar orang pada tahu. Mengharapkan like, silahkan aja. Itu bukan ibadah. Memasak masalah yang sifatnya apa? Mubah. Iya. Maka bedakan antara masalah ibadah dengan perkara yang sifatnya apa? Mubah. Maka kalau ibadah harus karena Allah saja. Jangan mengharapkan pujian manusia, mengharapkan like, jangan mengharapkan ya dunia. Tapi kalau itu bukan ibadah yang sifatnya duniawi, silahkan, nggak masalah. Antum belajar agama, menuntut ilmu agama. Tapi tujuannya supaya antum bisa kerja, bisa punya gaji, maka ini jelas tidak benar, niatnya nggak benar, Pak. Kenapa? Karena masalahnya antum belajar ilmu agama, dan belajar ilmu agama termasuk ibadah tidak? Ibadah. Tapi kalau antum belajar ilmu dunia, kedokteran, supaya antum bisa jadi dokter, dapat fulus dan yang lainnya, ya silahkan aja. Itu kan ya ilmu dunia. Ilmu dunia tujuannya biar dapat tuh dunia. Sesuatu yang sifatnya duniawi memang tujuannya untuk dapat dunia. Sedangkan yang sifatnya akhirat, jangan mengharapkan apa? Dunia. Kecuali yang ada dalil yang menunjukkan akan diizinkannya, ya silakan aja. Iya. Faedah selanjutnya. Yang keempat, anal ibadat tauqifiyatun. Bahwa ibadah itu sifatnya tauqifiyah. Apa sih tauqifiyah itu, Pak? Tauqifiyah itu artinya menunggu dalil, menunggu perintah. Ada perintah, ada dalilnya, lakukan. Enggak ada dalilnya, jangan. Kenapa? Kenapa ibadah itu harus bersifat apa? Kenapa ibadah itu bersifat tauqifiyah, Pak? Karena ibadah itu hak siapa? Hak Allah. Ibadah hak Allah, bukan hak makhluk, Pak. Karena ibadah hak Allah, berarti nunggu perintah dari siapa dong? Dari Allah. Ada perintah dari Allah, lakukan. Nggak ada perintah dari Allah, jangan lakukan. Karena Allah ingin diibadahi sesuai dengan apa yang Allah ridhai, bukan sesuai dengan selera-selera kita. Ya. Yeah. Makanya Allah berfirman, wa bidzalika umirtu. Dengan itulah aku diperintahkan. Tuh lihat. Berarti menunggu perintah tidak, Pak? Menunggu perintah. Makanya orang yang bikin ibadah padahal tidak ada perintahnya dari Allah, berarti dia sudah membuat syariat yang tidak Allah izinkan, Pak. Allah berfirman, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzam bihillah.
Apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang membuat syariat untuk mereka dari agama ini sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah? Lihat, orang yang membuat syariat yang tidak pernah Allah izinkan dianggap sebagai menyaingi Allah. Karena yang berhak membuat syariat hanya siapa? Allah. Iya. Nah, dari itulah ya, akhi, kalau antum mau ibadah, pastikan dulu ini ibadah ada nggak dalilnya. Kalau nggak ada dalilnya, ngapain capek-capek kita lakukan, ternyata nggak diterima sama Allah. Rasulullah bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada di atasnya perintah kami, maka amalan tersebut apa? Tertolak, percuma, capek-capek ngapain? Kayak di bulan Rajab nih Pak, tersebar hadis-hadis palsu tentang keutamaan puasa. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, sampai hari ke-20. Sebarin lagi. Udah gitu dibikin lagi hadis, siapa yang menyebarkan hadis ini maka dapat pahala segini-segini. La haula wala quwata illa billah. Orang awam kasihan, nggak paham kalau itu hadis palsu. Dan mengamalkan hadis palsu termasuk berdusta atas nama Rasulullah. Yang menyebarkannya pun yang dia tahu itu palsu, dia termasuk berdusta atas nama Rasulullah SAW. Iya, makanya nggak ada puasa khusus Rajab tuh, nggak ada Pak. Antum mau puasa Senin Kemis di bulan Rajab silahkan. Antum mau puasa Ayyamul Bid silahkan, karena itu bukan puasa khusus Rajab. Adapun antum mengkhususkan puasa Rajab, itu namanya antum bikin ibadah yang tidak pernah ada perintah dari Allah dan Rasulnya. Tapi ibadah kan bagus Ustaz. Ya bagus ibadah itu, tapi mengkhususkan di bulan Rajab, mana dalilnya? Mana dalilnya? Dulu Umar sampai mukul orang yang sengaja puasa di bulan Rajab, dipukul sama Umar. Iya. Kemudian penulis buku membawakan firman Allah dalam surat Al-Kautsar ayat 2. Allah Ta'ala berfirman, fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Hadis ini Pak dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwa salat Idul Adha dan berkorban itu wajib. Dalilnya ayat ini. Karena Allah mengatakan maka salatlah untuk Rabbmu. Kata mereka maksudnya salat Idul Adha. Wanhar dan sembelihlah maksudnya sembelihan korban. Atas dasar ayat ini kata mereka berarti itu menunjukkan bahwa itu hukumnya apa? Wajib. Ini pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Ya. Sementara jumhur, dan ini mazhab imam yang 4, mengatakan bahwa hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Masing-masing punya dalil. Bukan di sini tempatnya untuk menjabarkan itu semua. Kita ambil faedah dari hadis ini, dari ayat ini. Faedah yang pertama, an-dzabha li ghairillahi syirkun. Bahwa menyembelih untuk selain Allah dalam rangka apa tadi? Mengagungkan, dalam rangka menolak bala, itu semua termasuk syirik besar. Li'annahu ibadatun, karena yang seperti ini sudah masuk dalam kategori apa? Ibadah. Wa sarful ibadati li ghairillahi syirkun akbar. Dan menyembelih untuk selain Allah, memalingkan ibadah untuk selain Allah termasuk syirik besar. Semua ibadah kalau dipalingkan untuk selain Allah maka itu termasuk syirik besar. Iya.
Faedah selanjutnya, anna salata wa dzabha min a'dhamil ibadat. Ayat ini menunjukkan bahwa salat dan menyembelih itu termasuk ibadah yang paling agung, Pak. Faedah yang ketiga, anna salata wa dzabha lillah min a'dhami madhahiri syukrin ni'am. Wa salat dan menyembelih karena Allah dan untuk Allah termasuk mensyukuri nikmat yang besar. Iya. Makanya, Rasulullah SAW pernah sholat tahajud saking lamanya, Pak, sampai kakinya itu bengkak. Ya. Hatta tarimat qadamah, kata Aisyah, sampai kedua kaki Rasulullah itu bengkak gara-gara panjangnya sholat beliau. Lalu Aisyah berkata, taf'alu hadza wa qad ghafara Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kenapa engkau lakukan ini, ya Rasulullah? Bukannya engkau sudah diampuni dosa-dosamu yang lalu maupun yang akan datang, ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Afala akunu abdan syakura? Apa aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah, yang banyak berterima kasih kepada Allah? Karena Rasulullah sudah dijamin masuk surga, karena Rasulullah sudah diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Itu kan nikmat yang sangat luar biasa, Pak. Maka Rasulullah pun bersyukur kepada Allah dengan cara tadi, Pak. Beliau sholat panjang sekali sampai kakinya bengkak. Allahu Akbar. Makanya yaitu, ya akhi, setiap kali antum dikasih nikmat, tambah ibadah. Iya, dikasih mobil, tambah ibadah lagi. Bukan malah sebaliknya, tambah banyak duit, tambah jarang ibadah. Nggak bersyukur itu namanya. Iya. Kemudian penulis buku membawakan ayat hadis an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimatin. لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من لعن والديه ولعن الله من آوى محدثا ولعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. Ali bin Abi Thalib itu menantu Rasulullah. Iya. Dan beliau juga anak pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau nikah dengan anak Rasulullah yang bernama siapa? Fatimah. Ini menunjukkan, Pak, sepupu itu bukan mahram. Ya, sepupu bukan mahram, boleh menikah. Rasulullah telah menyampaikan kepadaku 4 kalimat. Yang pertama, semoga Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Yang kedua, semoga Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Gimana? Emang ada, Pak, orang yang melaknat kedua orang tuanya? Para sahabat bertanya di dalam hadis yang lain, apa ada ya Rasulullah? Ada. Yaitu dia melaknat orang tua orang lain, akhirnya orang tersebut melaknat orang tua kita, sehingga kita yang menjadi penyebab orang tua kita dilaknat sama orang lain. Berarti sama saja kita sudah melaknat orang tua. Ini yang kedua. Yang ketiga, dan semoga Allah melaknat orang yang melindungi muhdisan. Siapa muhdis? Ya, ini ada 2 penafsiran. Penafsiran yang pertama, muhdisan artinya yang berbuat kejahatan, membunuh, mengambil harta orang, berbuat kerusakan di muka bumi, korupsi. Nah, orang-orang yang melindungi penjahat
terkena laknat Allah. Terkena laknat Allah. Makna yang kedua, muhditsan artinya alladzi ahdatsa fid din ma laysa minhu. Itu orang yang membuat-buat, mengada-ngada dalam agama yang tidak termasuk agama, alias berbuat bid'ah dalam agama. Maka orang yang melindungi orang yang berbuat bid'ah dalam agama terkena laknat. Ya, Allah melaknat orang seperti itu. Wala'anallahu man ghayyara manaral ardi. Dan semoga Allah melaknat yang keempat. Ya, Allah melaknat orang yang mengubah batasan tanah. Ya. Diubah dengan cara mengambil tanah orang lain, Pak. Walaupun cuma sejengkal, berat itu, Pak. Ya. Sebab nanti pada hari kiamat dia akan dikalungkan di lehernya 7 lapis bumi. Sejengkal di atas, tapi ke bawahnya 7 lapis. Ya. Hadis ini kita ambil faidah, saudaraku seiman. Faedah yang pertama, an-dzabha li ghairillah muharramun syadidut tahrim. Bahwa menyembelih untuk selain Allah keharamannya sangat haram, bahkan termasuk syirik besar. Sampai-sampai pelakunya dilaknat oleh Allah. Apa makna laknat itu, Pak? Laknat itu artinya dijauhkan dari rahmat Allah. Allah tidak mau merahmatinya. Diusir dari rahmat Allah. Ini mengerikan, ya. Pada yang kedua, an-dzabha ibadatun yajibu sarfuha lillahi wahdah. Bahwa menyembelih itu hanya untuk Allah saja, karena itu ibadah. Harus dengan menyebut nama Allah, Bismillah. Karena yang menciptakan binatang itu siapa, Pak? Allah. Menciptakan ayam, bebek, kambing, sapi, unta, semua itu yang menciptakannya Allah. Tahu-tahu dipersembahkan untuk selain Allah. Allah nggak ridho, Pak. Ya. Faedah yang ketiga, tahrimu la'nil walidain wa sabbihima mubasyaratan aw tasabbuba. Haramnya melaknat kedua orang tua, baik secara langsung, ini jelas, ataupun menjadi sebab orang tua kita dilaknat akibat kita melaknat orang tua orang lain. Akhirnya orang tersebut balik melaknat orang tua kita, akhirnya kita menjadi sebab. Dua-duanya haram. Faedah selanjutnya, tahrimu munasaratil mujrimin wa himayatihim min tatbiqil haddi syar'i alaihim. Haramnya melindungi dan membela para penjahat. Misalnya pencuri, dalam Islam kan dipotong tangan, tapi malah dilindungi. Misalnya lagi pezina harusnya kan dirajam, malah dilindungi. Iya. Maka orang-orang yang melindungi para penjahat ini, Pak, dia terkena apa? Laknat. Terkena laknat. Faedah yang kelima, tahrimu tasarruf fi hududil ardi bitaqdimin atau ta'khir. Haramnya mengubah-ubah batasan tanah dengan cara mengambil milik orang lain. Adapun kalau kita mengubah dengan cara kita memberikan hak kita kepada orang lain, ya silahkan aja. Udah nggak apa-apa, Pak. Ya, tanah Bapak ke sebelah sini aja. Nggak apa-apa, bagian tanah saya buat Bapak. Halal. Ya, seperti ini nggak masalah. Yang tidak boleh itu kalau mengambil hak orang lain.
Faedah selanjutnya, jawazu la'ni anwa'il fusaq li ajli zajr anil ma'asi. Bolehnya melaknat secara umum orang-orang fasik dan orang-orang yang berbuat kefasikan tadi. Adapun melaknat secara individu, maka jangan. Kalau antum melaknat begini, semoga Allah melaknat ya orang yang bertato, boleh. Tapi kalau menyebutkan nama, karena si fulan bertato, antum menyebutkan nama, semoga Allah melaknat si Anu karena dia bertato. Yang seperti ini lebih baik jangan, Pak. Iya. Kenapa demikian? Karena perkara ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, para sahabat pun berusaha untuk menghindar ini, Pak. Justru kita dianjurkan supaya mendoakan hidayah, supaya dia dapat hidayah. Karena sifat seorang muslim itu sayang kepada muslim yang lain. Ketika melihat temannya jatuh kepada perkara yang dilaknat, kita kasihan sama dia. Gimana caranya supaya mudah-mudahan dia dapat hidayah? Makanya kata Ibnu Mas'ud, kalau kamu melihat orang fasik, orang yang berbuat maksiat, maka jangan laknat dia, tapi doakan supaya ia dapat hidayah. Saudaraku seiman rahimani rahimakumullah jami'an. Cuma terkadang Pak, kita kesel, Pak. Karena kesel akhirnya kita langsung apa? Laknat. Mudah-mudahan si fulan tuh dilaknat sama Allah. Kita katakan, akhi, lebih baik kamu doakan saja dengan hidayah. Iya. Kita lanjutkan akal Islam. Wa an Tariq bin Shihab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dakhala al-jannata rajulun fi dhubabin wa dakhala an-nara rajulun fi dhubabin qalu wa kayfa dhalika ya Rasulullah marra rajulani ala qaumin lahum sanamun la yujawizu ahadun hatta yuqarriba lahu shay'an qalu li ahadihima qarrib qala laysa indi shay'un uqarrib qalu qarrib walau dhubaban faqarraba dhubaban فخلوا سبيله فدخل النار وقالوا للآخر قرب قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة رواه أحمد. Dari Tariq bin Shihab bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ada orang masuk surga gara-gara lalat, dan ada orang masuk neraka gara-gara lalat. Lalu mereka berkata, bagaimana hal itu bisa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ada dua orang yang melewati suatu kaum yang memiliki berhala, di mana tidak boleh seorang pun melewati berhala atau mereka melewati daerah mereka sampai harus berkorban dulu untuk berhala mereka. Lalu mereka berkata kepada salah satu dari dua orang itu, berkorban kamu. Dia berkata, aku nggak punya apa-apa. Silakan berkorban walaupun dengan seekor lalat. Maka kemudian ia berkorban dengan lalat. Lalu ia pun dibebaskan. Yang satu lagi dikatakan, berkorban kamu untuk berhala. Maka ia berkata, aku tidak mau berkorban untuk siapapun kecuali untuk Allah saja. Maka ia pun dibunuh dan ia pun masuk surga. Dikutip Imam Ahmad dan musnadnya. Namun Pak, hadis ini dhaif. Pertama, hadis ini yang sahih bukan dari ucapan Rasulullah SAW. Akan tetapi hadis ini berasal dari perkataan Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Albani dalam silsilah hadis dhaifah. Namun apakah ucapan sahabat ini bisa dihukumi marfu dari ucapan Rasulullah? Tidak. Karena syarat untuk dihukumi marfu itu apa?
bahwa yang meriwayatkannya bukan sahabat yang mengambil dari ahli kitab. Sementara Salman Al-Farisi termasuk sahabat yang mengambil dari ahli kitab, sehingga tidak memenuhi syarat. Sehingga ada kemungkinan ini adalah berita yang Salman mengambilnya dari ahli kitab. Ada kemungkinan ini berita Israiliyat, Pak. Yang kedua, kata Syekh Utsaimin, isinya pun bertabrakan dengan ayat. Itu bahwa orang yang dipaksa berbuat kesyirikan dan ia terpaksa melakukannya dimaafkan oleh Allah. Itu tentang kisah Ammar bin Yasir, di mana Ammar bin Yasir disiksa sampai beliau nggak kuat. Akhirnya beliau mengucapkan kata-kata apa? Kufur. Maka Allah turunkan firman-Nya, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali yang dipaksa sementara hatinya tenang dengan apa? Keimanan. Di sini Allah mengatakan bahwa orang yang dipaksa sementara hatinya penuh dengan keimanan, boleh ia melakukan kekafiran tersebut. Iya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Sementara hadis ini menunjukkan orang yang dipaksa terus dia akhirnya berkorban masuk neraka. Sementara dalam ayat orang yang dipaksa ya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ya hadis ini tidak bisa dijadikan hujah, Pak. Karena tadi yang pertama secara sanad ya bukan dari sabda Rasulullah SAW, tapi ia dari ucapan Salman Al-Farisi. Dan tidak bisa dihukumi marfu karena berasal dari sahabat yang mengambil dari ahli kitab. Iya, bisa dihukumi marfu itu kalau sahabat tersebut tidak pernah mengambil dari ahli kitab seperti Abdullah bin Abbas dan yang lainnya. Iya. Yang kedua, maknanya pun kata Syekh Utsaimin bertabrakan dengan kaidah Islam. Bertabrakan dengan ayat bahwa orang yang dipaksa itu dimaafkan. Nah, yang kata Islam, saudaraku seiman. Kita lanjutkan bab la yuzbahu lillah bimakanin yuzbahu fihi li ghairillah. Tidak boleh menyembelih di tempat yang biasa disembelih padanya selain Allah. Artinya kalau kita menyembelih karena Allah, untuk Allah lagi. Tapi masalahnya di tempatnya itu tempat orang menyembelih untuk selain Allah, maka tidak boleh. Ya. Kemudian penulis membawakan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 108. Allah Ta'ala berfirman tentang Masjid Dirar. Allah berfirman, la takum fihi abada. Jangan sekali-kali kamu berdiri sholat di masjid itu selama-lamanya. Kisahnya adalah bahwa orang-orang munafikin mereka bersekongkol dengan orang-orang Yahudi. Mereka membuat sebuah masjid dan berniat ingin membunuh Rasulullah di masjid tersebut. Setelah jadi masjid itu, mereka pun mengundang Rasulullah supaya sholat di mana? Di masjid itu, Pak. Maka Allah pun menurunkan wahyunya dan melarang untuk sholat di masjid tersebut. Ini masjid yang disebut dengan istilah apa? Masjid Dirar. Masjid yang ingin tujuannya memberikan kemudorotan. Iya. Maka Allah berfirman, la takum fihi abada. Jangan selama-lamanya kamu berdiri sholat di sana. La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Sungguh masjid yang dibangun di atas ketakwaan dari awal hari itu lebih berhak kamu untuk berdiri di sholat di sana. Terjadi ikhtilaf para ulama, apa yang
masjid mana yang dimaksud dengan masjid yang dibangun di atas ketakwaan. Sebagian ulama mengatakan Masjid Quba, karena ia adalah masjid yang pertama kali dibangun, ya. Dengan alasan di situ ada ayat itu disebutkan apa? Sesungguhnya masjid yang dibangun di atas ketakwaan dari hari awal pertama dibangunnya lebih berhak untuk kamu sholat di situ. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Di dalam masjid itu ada orang-orang yang senang untuk bersuci. Di mana sebab turunnya ayat ini tentang orang-orang yang ada di Kuba. Sehingga mereka mengatakan bahwa yang dimaksud masjid ini Masjid Kuba. Sebagian ulama mengatakan tidak, yang dimaksud yaitu Masjid Nabawi. Berdasarkan hadis, Rasulullah SAW ditanya, masjid apa yang dimaksud dalam ayat yang dibangun di atas ketakwaan? Kata Rasulullah, masjidukum hadza. Masjid kalian ini, itu Masjid Nabawi. Namun Pak, dua pendapat ini tidak bertabrakan. Karena dua-duanya dibangun di atas ketakwaan. Maka ayat ini umum untuk semua masjid yang dibangun tujuannya untuk apa? Ketakwaan. Ya. Adapun kalau masjid itu dibangun untuk tujuan memberikan mudarat kepada kaum muslimin, maka ini masjid diror namanya. Iya. Allah mengatakan, fihi rijalu yuhibbuna ayyatatahharu. Di dalamnya terdapat orang-orang yang suka untuk bersuci. Ya. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan Allah cinta kepada orang-orang yang suka apa? Bersuci. Ya. Dari ayat ini Pak, kita ambil faidah. Man'u dzabhi lillah fil mawadi' al-mu'addah lidzabhi li ghairihi. Qiyasan ala man'is shalah fil masjidil muassas ala maksiatillah. Haramnya menyembelih untuk Allah tapi di tempat yang itu biasa digunakan untuk menyembelih selain Allah. Dari mana pendalilannya? Itu qiyas. Bahwa sholat di masjid yang dibangun untuk memaksiati Allah tidak boleh. Walaupun sholatnya karena Allah. Walaupun sholatnya karena Allah, ikhlas. Tapi masalahnya di masjid yang dibangun untuk memaksiati Allah. Itu dilarang. Demikian pula menyembelih di tempat yang biasa orang menyembelih selain Allah pun tidak boleh. Iya. Faedah yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, istihbabus shalah ma'al jama'ati salihin al-mutanazzihin an mulabasatil qadhurat. Disunnahkan, disukai sholat Pak bersama orang-orang soleh yang suka bersuci, mensucikan diri mereka dari najis. Karena di sini Allah memuji orang-orang yang suka bersuci. Bersuci apa? Dari apa? Bersuci dari hadas besar, bersuci dari hadas kecil, bersuci dari najis. Karena Allah tidak menyebutkan bersuci dari apa, untuk masuk padanya semua bersuci. Maka Allah cinta kepada orang-orang yang suka apa? Bersuci. Makanya orang yang suka berwudu itu dipuji oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, wala yuhafidhu 'alal wudu illa mu'min. Tidak ada yang suka menjaga wudu kecuali orang yang mukmin saja, kata Rasulullah. Ya, Masya Allah. Faedah yang ketiga, isbatul mahabbati lillah. Penetapan bahwa Allah disifati dengan sifat cinta. Karena Allah mengatakan, dan Allah mencintai orang-orang yang suka bersuci. Ya. Maka Allah disifati dengan sifat cinta, Pak. Mana yang lebih besar, Pak?
kita mencintai Allah atau Allah mencintai kita? Tentu yang kedua. Dan itu yang paling penting buat kita. Bagaimana Allah mencintai kita, bukan bagaimana kita mencintai Allah. Iya. Faedah selanjutnya kata Syekh Shalih Fauzan, al-hathu ala isbagil wudu wa tatahhur minan najasat. Anjuran untuk menyempurnakan wudu dan bersuci dari najis. Maka kita dianjurkan untuk selalu menjaga wudu. Setiap hadas berwudu, kalau bisa sholat. Karena pernah Bilal ditanya sama Rasulullah, bima sabaktani ilal jannah, hai Bilal, dengan apa engkau mendahuluiku ke surga? Kata Bilal, ma ahdathtu hadatsan qat illa tawaddatu indah wa shallaitu bihi rak'atain. Tidaklah aku berhadas kecuali aku berwudu, ya Rasulullah. Lalu aku sholat 2 rakaat, Masya Allah. Ya, setiap hadas langsung berwudu, sholat 2 rakaat. Setiap hadas berdulu, sholat 2 rakaat. Ini jadi sebab Bilal masuk surga. Siapa di antara kita ingin masuk surga, lakukan ini. Iya. Faedah yang kelima, an-niyah tu'athiru fil biqa'. Bahwa niat itu bisa mempengaruhi tempat loh Pak. Artinya kalau masjid dibangun dengan niat untuk memberikan mudarat, jadi haram untuk sholat di situ. Berarti ya niat membangunnya mempengaruhi apa? Masjid itu Pak. Antum bikin bangunan, niatnya untuk menyembelih kepada selain Allah, maka bangunan ini menyebabkan kita tidak boleh menyembelih di situ. Itu menunjukkan bahwa niat berpengaruh. Ya. Faedah yang keenam, masyru'iyatu saddi dzara'i al-mufdiyah ila syirik. Kenapa tidak boleh menyembelih di tempat yang biasa disembelih untuk selain Allah? Karena itu bisa menjerumuskan, Pak. Bisa membuka pintu kepada kesyirikan. Setidaknya orang akan berhujah. Ya. Maka dari itu, dalam rangka menutup pintu ini, Rasulullah melarang. Dalam rangka saddu dzara'i', menutup pintu yang bisa menjerumuskan kepada apa? Kesyirikan. Ya. Makanya semua perkara yang bisa menjurus kepada kesyirikan wajib ditutup, Pak. Kemudian penulis buku membawakan hadis. An Thabit ibn Dhahhak qala, nadhara rajulun an yanhara ibilan bibuwanah. Ada seorang laki-laki bernadar mau menyembelih unta di sebuah tempat namanya Buwanah. Maka Nabi bertanya kepada orang ini, hal kana fiha wasanun min awsanil jahiliyah yu'bad? Apakah di Buwanah ada berhala-berhala jahiliyah yang disembah? Mereka berkata, tidak ada ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, pertanyaan yang kedua. Fahal kana fiha idun min a'yadihim? Apakah di tempat tersebut dirayakan perayaan kaum jahiliyah? Para sahabat berkata lagi, tidak ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, aufi binadrik, laksanakan nazarmu. Fa innahu la wafa'a li nadrin fi ma'siyatillah. Karena tidak boleh melaksanakan nazar yang isinya maksiat kepada Allah. Wala fi ma la yamliku ibnu Adam. Dan tidak boleh melaksanakan nazar dalam perkara yang tidak dimiliki oleh anak Adam. Dari Abu Daud dan sanadnya sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, di sini Thabit bin Dhahhak, seorang sahabat yang mulia, beliau seorang Ansor, ya, bercerita
tentang seseorang yang ingin bernadar di sebuah tempat namanya buana. Maka Nabi memberikan 2 pertanyaan, dan pertanyaan ini penting sekali untuk kita ya perhatikan. Pertanyaan pertama apa? Di situ ada berhala nggak yang disembah? Nggak ada, oke. Berarti selamat yang pertama. Yang kedua, di situ ditegakkan perayaan kaum musyrikin nggak? Nggak ada juga. Oke, berarti silahkan, nggak apa-apa. Iya. Itu menunjukkan Bapak sekalian ya, tempat-tempat yang disembah padanya selain Allah itu nggak boleh kita untuk kita jadikan tempat ibadah. Ya, tidak boleh. Dari hadis ini kita ambil faedah, kata Syekh Fauzan, al-man'u min al-wafa' bin nadhr idza kana fil makan alladhi uyina lahu wathanun walau ba'da zawalihi. Larangan melaksanakan nadar di tempat yang di situ terdapat berhala yang disembah. Iya. Walaupun berhalanya sudah hilang, tetap tidak boleh. Kenapa? Karena ini bisa menjerumuskan kepada apa? Syirik. Iya. Atau setidaknya membuka pintu syirik, ya, menghidupkan lagi kesyirikan. Faedah yang kedua, al-man'u minal wafa' bin nazar bimakani idil jahiliyah. Larangan melaksanakan nazar di tempat yang dirayakan padanya perayaan kaum jahiliyah. Tidak boleh. Faedah yang ketiga, istifsalul mufti minal mustafti qabla al-fatwa. Orang yang dimintai fatwa, seorang mufti, sebelum berfatwa hendaklah meminta perincian terlebih dahulu. Ini tugas orang yang berfatwa, Pak. Seorang ustadz, seorang alim, ketika ditanya, jangan terburu-buru menjawab. Tapi hendaklah si alim ini meminta dulu perincian supaya permasalahannya jelas. Baru setelah itu berfatwa. Kesalahan besar ketika seorang alim itu terburu-buru, Pak. Seorang ustadz terburu-buru sebelum melihat waqi'nya. Makanya penting sekali bagi mereka yang mau berfatwa harus paham dulu waqi'nya, kenyataannya seperti apa. Kalau tidak bisa berfatwa tanpa ilmu, bahkan sesat jadinya, ya. Faedah yang kelima, tarku musyabahatil musyrikin fi ibadatihim wa a'yadihim. Tidak boleh menyerupai orang-orang musyrikin dalam ibadah dan perayaan mereka. Walaupun tidak bermaksud untuk menyerupai mereka. Tapi karena itu menyerupai, tetap boleh, tidak boleh, haram. Pada itu, Pak, yang sifatnya ibadah-ibadah mereka, gerakan-gerakan ibadah mereka nggak boleh kita tasyabuh, Pak. Dalam agama Hindu, Pak, ada namanya yoga. Yoga itu adalah gerakan-gerakan meditasi yang tujuannya untuk beribadah kepada Tuhan mereka. Orang Islam nggak boleh, tasyabuh dengan mengikuti gerakan-gerakan yang itu menunjukkan kepada meditasi dan takarub kepada selain, walaupun niat kita nggak ada niat untuk takarub kepada selain Allah, tetap tidak boleh. Iya.
Kalau dikatakan enggak Ustadz, gerakannya beda, cuman penemaannya aja. Kalau gitu namanya jangan pakai itu dong. Karena itu sudah menjadi simbol ibadah suatu agama. Ganti yang lain. Cuma ganti nama apa susahnya sih, Pak? Ya. Kita tidak boleh masalahnya tasyabuh dengan orang kafir. Nggak boleh, ya akhwal Islam. Jadi gimana Ustadz diganti? Jadi yogi, boleh. Iya, yoga jadi yogi, ya terserah. Faedah selanjutnya. Anna dzabha lillah fil makan alladhi yadhbahu fihi al-musyrikun aw yattakhidhunahu mahallan li'idihim ma'siyah. Bahwa menyembelih karena Allah dan untuk Allah, tapi di tempat yang kaum musyrikin biasa menyembelih di situ untuk Tuhan-Tuhan mereka, itu termasuk maksiat, Pak. Itu termasuk apa? Maksiat. Faedah selanjutnya, anna nadhar al-ma'siyah la yajuzul wafa'u bih. Bahwa nadhar untuk berbuat maksiat tidak boleh dilaksanakan. Saya bernadar mau berzina, waduh, nah ini nggak boleh, Pak, haram. Kalaupun tidak bernadar tetap tidak boleh. Faedah yang ke-8, anna an-nazar alladhi la yamliku an-nazir la wafa'alah. Bernadar dalam perkara yang tidak dimiliki olehnya tidak boleh dilaksanakan. Saya bernadar mau jual mobilnya si fulan, bukan milik dia, kok mau jual? Ya, tidak boleh. Faedah selanjutnya, wujubul wafa bin nazar al-khali min al-ma'siyah ad-dakhil tahta milkin nazir. Wajibnya melaksanakan nazar dengan syarat. Yang pertama, tidak mengandung maksiat. Yang kedua, bukan dalam perkara yang bukan ia miliki. Iya. Walaupun Rasulullah SAW, Pak, mengatakan bahwa nazar itu biasanya dilakukan oleh orang yang bakhil. Kata Rasulullah, innama yustakhraju minal bakhil. Nazar itu biasanya dilakukan oleh orang yang bakhil. Kenapa? Sebab kalau dia tidak ditimpa itu, dia nggak bakalan ibadah tuh. Saya bernazar kalau saya sembuh mau infak 1 juta. Kenapa dia ngomong gitu? Karena sebelumnya nggak pernah infak 1 juta, Pak. Berarti itu menunjukkan dia koret sebetulnya, bakhil. Ya. Saya bernazar mau puasa 3 hari. Karena memang nggak pernah puasa dia. Ya. Faedah selanjutnya, anna nazar ibadah la yajuzu sarfuhu li ghairillah. Wa nazar termasuk ibadah. Tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.